Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Editor dan bawa acara, izinkan kami untuk menjelaskan terkait dengan hasil penelitian kami dengan judul Transformasi Pendidikan Arab Saudi dalam kerangka visi 2030. Sebelumnya perkenalkan kami, nama Rizka Husnu Maulana dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang melatar belakangi dari penelitian ini, pertama, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Arab Saudi merupakan negara Muslim di semenanjung Jazirah Arab yang menganut paham Wahabisme yang bersifat konservatif, kaku dan rigid, ya, tertutup dari modernisme dan perkembangan pengetahuan. Kemudian negara ini, Arab Saudi, juga merupakan salah satu negara yang ekonominya berbasis minyak. Jadi sangat bergantung pada minyak yang menyumbang sekitar 50% dari PDB-nya dan 70% pendapatan dari pemerintahnya. Salah satu perusahaan terbesarnya itu adalah perusahaan Saudi Aramco dengan valuasi senilai 2 triliun dolar. Namun pada tahun 2016, putra mahkota Muhammad bin Salman itu mencanangkan visi 2030, ya, bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dengan mengembangkan sektor-sektor non minyak seperti pariwisata, teknologi, dan hiburan. Rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini adalah pertama, tantangan yang dihadapi dalam implementasi transformasi pendidikan di Arab Saudi terkait dengan visi 2030, kemudian bagaimana strategi pemerintah Arab Saudi dalam mereformasi sistem pendidikan untuk mendukung visi 2030, dan bagaimana transformasi pendidikan Arab Saudi berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia untuk visi 2030. Apa itu visi Saudi 2030? Pertama, adalah untuk mendiversifikasi pendapatan ekonomi kerajaan Arab Saudi yang tadinya berbasis hanya mengandalkan minyak dan gas, begitu ya. Kemudian mencari sumber-sumber pendapatan lain yang berhubungan dengan yang tidak berhubungan dengan minyak, begitu ya. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat di Arab Saudi, kemudian juga untuk mengembangkan sumber daya manusia. Yang ketiga, hal tersebut membutuhkan transformasi dalam bidang pendidikan untuk mendukung program-program tersebut. Kalau kita flashback tentang pendidikan Arab Saudi di masa lalu, bahwa sistem pendidikannya itu termasuk pendidikan yang tradisional yang fokus pada pelajaran agama. Hampir 2/3 dari pelajaran di sekolah-sekolah itu terdiri dari pelajaran-pelajaran agama. Kemudian kurangnya fokus pada pendidikan STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics, dan keterampilan abad ke-21 atau sering disebut sebagai 4C. Dan ketiga, rendahnya partisipasi perempuan dan kurangnya inovasi dan dominasi sektor publik di agamawan. Apa strategi yang dicanangkan oleh pemerintah Arab Saudi? Pertama, mengimplementasikan kurikulum baru yang sejalan dengan kebutuhan global. Yang kedua, meningkatkan pendidikan STEM dan teknologi digital. Tiga, pelibatan perempuan dalam sektor pendidikan dan tenaga kerja. Kemudian keempat, digitalisasi pendidikan e-learning. Dan kelima, kerjasama internasional dengan institut global seperti MIT, Harvard, atau Cambridge. Nah, beberapa hasil yang sudah dicapai diantaranya peningkatan program nilai PISA, ya, Program for International Student Assessment, dari asalnya posisi atau baseline nilainya di tahun 2018 itu adalah 373, kemudian pada tahun 2023 capaiannya mencapai 329. Ada kenaikan 16 poin pada nilai matematik. Kemudian adanya peningkatan juga pada kualitas perguruan tinggi di Arab Saudi. Di antaranya 4 universitas itu telah menduduki peringkat 100 terbaik dalam bidang paten. Kemudian 25 universitas Saudi tercantum dalam pemeringkatan QS. Dari tadinya hanya 7 yang masuk, sekarang 12 universitas masuk dalam pemeringkatan QS World Ranking. Kemudian juga terdapat penyerapan tenaga kerja profesional, diantaranya di Akademi Huawei kurang lebih 500 orang. Kemudian di beberapa tempat dan beberapa bidang juga banyak tenaga kerja yang dihasilkan dari pendidikan vokasi yang kemudian terserap di perusahaan-perusahaan besar di dunia. Beberapa tantangan dalam penerapan visi 2030 diantaranya
Pertama, resistensi terhadap perubahan sosial dan budaya. Kedua, kesenjangan kualitas pendidikan. Ketiga, adanya ketergantungan pada sistem pendidikan lama. Keempat, ketergantungan pada tenaga kerja asing. 5, kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi. Dan 6, persaingan global dan inovasi. 7, keterbatasan dalam pendidikan kejuruan atau vokasi. Dan ke-8, kurangnya kesadaran dari masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa transformasi pendidikan Arab Saudi dalam visi 2030 menegaskan bahwa kerajaan Saudi Arabia memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Reformasi terutama dilakukan pada kurikulum, integrasi teknologi pada pembelajaran, peningkatan kemampuan dan keterampilan profesional pelajar, serta meningkatkan peran perempuan pada aspek pendidikan dan tenaga kerja. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.